Bismillah, jumpa lagi bersama saya, Triwidawati, DRHS Triwidawati. Sahabat pemirsa, kali ini kita lanjutkan ya diskusi kita mengenai hipertensi. Yang lalu kita sudah membicarakan mengenai pengertiannya, kemudian jenis-jenis hipertensi berdasarkan ukuran sistol dan diastolnya, kemudian penyebabnya, dan juga bagaimana cara mencegah dan mengendalikannya secara umum. Nah, kali ini kita lebih spesifik kepada bagaimana diet pada hipertensi, ya. Nah, jadi diet pada hipertensi itu terutama yang hal ini dalam hal ini adalah berkaitan dengan makanan, ya. Jadi bahan-bahan makanan yang diperbolehkan itu terutama adalah bahan makanan yang segar. Misalnya apa? Misalnya beras, ubi, mie, maizena, terigu, gula pasir, kemudian kacang-kacangan dan hasil olahannya, misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang kolo, tempe, tahu tawar, dan juga oncom. Dan juga menggunakan minyak goreng, margarin tanpa garam, sayuran, dan juga buah-buahan segar. Untuk bumbu-bumbunya bisa bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, kunyit, kencur, laos, salam, serai, ya, dan juga lain-lain. Nah, jadi bagaimana cara memasaknya? Ya, cara memasak yang dianjurkan adalah dengan menumis atau memasak. Jadi sebaiknya menggunakan mentega atau margarin yang tidak mengandung natrium atau garam. Nah, untuk memperbaiki rasa masakan yang tawar ini nanti, bagaimana? Bisa kita gunakan bumbu-bumbu yang aman ya, seperti bawang merah, bawang putih, gula, kunyit, daun salam, dan juga asam. Nah, jadi dengan menggoreng, menumis, pepes, kukus, ataupun memanggang juga dapat meninggikan atau menambah rasa masakan sehingga tidak terasa tawar. Nah, kemudian berikutnya adalah prinsipnya ya untuk pengaturan pola makan bagaimana gulanya batasi konsumsinya kurang dari 4 sendok makan per hari. 4 sendok makan per hari. Garamnya batasi garam kurang dari 1 sendok teh per hari. Jadi kurangi garam saat memasak dan batasi makanan olahan dan cepat saji. Bagaimana dengan protein dan lemak? Nah, untuk protein dan lemak, batasi makanan yang berlemak, yang digoreng, kurang dari 5 sendok makan, minyak per hari, dan juga makan ikan sedikitnya 3 kali per minggu. Nah, selanjutnya buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Ini lebih kurang 5 porsi atau 400 sampai 500 gram buah-buahan dan sayuran per hari. Ya, jadi satu porsi ini setara dengan satu buah jeruk, apel, mangga, pisang, atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Nah, jadi secara umum ya ada dua rekomendasi diet yang dianjurkan untuk penderita hipertensi. Yang pertama, DAS diet, yang kedua Mediterranean diet. Nah, untuk diet DAS ini terdiri dari rendah lemak total dan jenuh, daging merah, gula, minuman manis, dan karbohidrat olahan, tetapi tinggi buah-buahan, sayuran, biji-bijian, ikan, unggas, dan juga produk susu rendah lemak. Sedangkan untuk yang Mediterranean, ini pada dasarnya sebenarnya merupakan diet DAS dengan garam yang rendah atau natrium rendah dan tambahannya adalah dengan bawang putih tambahan dan juga peningkatan ikan yang. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi apa itu DAS? DAS ini merupakan singkatan dari Dietary Approaches to Stop Hypertension. Ya, jadi pendekatan diet untuk menghentikan hipertensi. Nah, jadi diet DAS ini merupakan diet yang dirancang untuk mencegah agar tekanan darah itu tidak naik ya, sehingga dapat mengatasi ataupun mencegah hipertensi. Nah, jadi prinsipnya seperti yang disampaikan tadi, diet ini menekankan pada pola makan rendah garam, namun tetap mengandung nutrisi seimbang. Ya, nah jadi dengan diikuti atau dengan mengikuti diet ini diharapkan bukan hanya sebenarnya mencegah hipertensi saja, tapi juga mengurangi risiko-risiko penyakit yang lain, misalnya penyakit jantung, stroke, diabetes, batu ginjal, kanker, dan juga osteoporosis.
Baik, berikutnya adalah apa saja makanan yang perlu dikonsumsi dalam menjalani diet DAS? Ya, jadi ada 8 daftar makanan. Yang pertama ada sayuran, kedua beras dan gandum, ketiga buah-buahan, empat daging, ayam dan ikan, lima kacang-kacangan dan biji-bijian, enam lemak dan minyak, tujuh produk susu rendah lemak, dan yang delapan makanan manis. Nah, sekarang kita lihat satu persatu ya, bagaimana pengaturannya. Nah, jadi yang pertama ya kita lihat satu persatu. Yang pertama sayuran. Jadi sayuran ini minimal 4 sampai 5 porsi per hari. Dan sayuran ini dijadikan sebagai menu utama, bukan sebagai makanan pendamping. Nah, apa-apa saja yang termasuk di sini, misalnya ada tomat, wortel, brokoli, ubi, dan juga sayuran berdaun hijau yang kaya akan vitamin, serat, dan mineral seperti kalium dan magnesium. Yang kedua, tadi beras dan gandum, jadi maksimal bisa sampai dengan 6-8 porsi per hari. Jadi yang termasuk di sini adalah sebaiknya beras merah dan roti gandum. Kenapa? Karena mengandung lebih banyak serat dan nutrisi. Jadi kalau gandum, kandungan lemaknya rendah, asalkan tidak dikonsumsi bersamaan dengan keju, krim, ataupun mentega. Berikutnya yang ketiga adalah buah-buahan. Jadi untuk buah-buahan bisa 4 sampai 5 porsi per hari. Nah, jadi ini bisa disajikan tidak hanya langsung ya dikonsumsi, bisa juga diolah menjadi jus, prinsipnya tanpa tambahan gula. Nah, salah satu buah yang baik ya dikonsumsi pada penderita hipertensi adalah pisang. Kenapa pisang? Karena pisang kaya akan kalium. Lalu apa fungsi kalium? Kalium ini berfungsi dia dapat meredakan ketegangan dinding pembuluh darah atau merelaksasi pembuluh darah sehingga ini juga nantinya akan bermanfaat menurunkan tekanan darah. Ya, selain itu kalium juga bekerja dengan cara mengurangi efek natrium. Nah, berikutnya daging, ayam, dan ikan. Nah, untuk daging ini baik karena sebagai sumber protein, zat besi, seng, dan vitamin. Jadi boleh dikonsumsi asal tidak lebih dari 6 ons per hari. Nah, kemudian sebaiknya ketika mengkonsumsi daging, sebaiknya tanpa kulit dan juga pengolahannya dengan cara direbus, bukan digoreng, karena kalau digoreng nanti menjadi santapan tinggi kolesterol. Nah, selain daging, ikan yang baik itu adalah ikan salmon dan tongkol. Kenapa? Karena kaya akan omega 3 yang akan bermanfaat menurunkan kolesterol, di mana kolesterol ini juga nanti bisa berperan dalam hal kenaikan tekanan darah juga. Selanjutnya kacang-kacangan yang kelima dan biji-bijian. Jadi bisa 3 sampai 5 porsi per hari. Nah, ini juga baik kenapa? Karena juga kacang-kacangan sama halnya dengan ikan salmon dan tongkol tadi juga mengandung omega 3 ya. Selain itu juga mengandung serat yang tentunya sangat bermanfaat untuk menurunkan risiko penyakit jantung dan juga menurunkan tekanan darah. Nah, ya, jadi yang bisa dikonsumsi melalui kacang-kacangan ini juga produknya, produk olahannya. Misalnya produk olahan kacang kedelai seperti tempe dan juga tahu. Jadi selain itu tempe dan tahu juga mengandung asam amino yang dibutuhkan sebagai alternatif pengganti selain daging. Kemudian yang keenam adalah lemak dan minyak. Ya, jadi lemak dan minyak bisa 2 sampai 3 porsi per hari. Jadi lemak tak jenuh ini yang sebaiknya dalam diet gas ini dianjurkan untuk mengkonsumsi lemak tak jenuh ya atau alias lemak baik. Jadi lemak tak jenuh ini dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga menekan resiko penyakit jantung asal dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai. Nah, yang termasuk lemak tak jenuh tunggal ya yang bagus atau yang baik itu diantaranya kacang-kacangan, buah pokat ya, kemudian juga minyak zaitun, minyak zaitun. Sedangkan lemak tak jenuh ganda yang baik itu diantaranya ikan salmon, tongkol, dan juga olahan dari kedelai seperti tempe dan tahu tadi. Nah, yang ketujuh, produk susu rendah lemak. Jadi diperbolehkan 2 sampai 3 porsi per hari. Ya, yang termasuk di sini ya
juga termasuk olahan-olahan dari susu, misalnya keju, yogurt, yang di mana hal ini kita ketahui merupakan sumber protein, kalsium, dan juga vitamin D. Nah, selain itu pilihlah produk yang rendah lemak ya, yang tentunya ini akan bermanfaat dalam penurunan tekanan darah. Yang terakhir, yang kedelapan adalah makanan manis diperbolehkan 5 porsi per minggu. Jadi ini bisa misalnya apa? Misalnya agar-agar atau biskuit rendah lemak. Ya, demikian sahabat RHS Triwidawati terkait diet DAS dalam mengatasi hipertensi. Nanti awalnya mungkin karena asupan garam dikurangi, ya ada proses adaptasi karena mungkin rasanya menjadi lebih tawar, tapi tadi sudah disampaikan untuk mengatasinya dengan cara menambah bumbu masakan ya yang lain yang bisa menambah cita rasa seperti jahe, kunyit dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang perlu disampaikan juga adalah ya bahwa eh, pengendalian atau upaya menurunkan tekanan darah ini bukan hanya dengan diet DAS saja, tapi tentunya juga perlu dilakukan bersamaan dengan aktivitas yang lain, ya. Nah, yang terkait dengan pengaturan kadar gula darah misalnya juga perlu dengan olahraga secara teratur. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.